Risman sampaikan bahwa kita bisa mengalami perubahan midlife crisis ini, bagaimana cara kita menyikapinya adalah berbeda-beda. Jadi dengan apa tadi, dengan seminar Ibu Eli Risman yang diselenggarakan oleh sahabat saya Teh Iya. Masya Allah bagus banget. Ini bagaimana kita perempuan sebaya saya lah ya, midlife crisis gitu ya. Bagaimana kita bisa setiap orang itu normal, mau public figure, mau orang biasa, mau orang terpandang, mau pejabat, semua pasti mengalami yang namanya midlife crisis seperti ini. Jadi kita jadi tahu dan kita paham, kita mengenali diri kita dulu, kemudian kita bisa memahami pasangan, keluarga dan orang lain serta sahabat dan kerabat. Jadi ketika ada orang-orang yang sedang mengalami midlife crisis, oh kita jadi memaklumin, oh gitu. Atau kenapa ya aku begini? Oh ternyata aku sedang mengalami midlife crisis seperti itu. Jadi menurut aku ini bagus banget. Yang mana kemudian yang kemudian enggak, ini toilet cewek dibuka buat perempuan. Nanti diedit aja ya. Oke. Villa kasih tahu ya kalau kesini. Pasti semua ngalamin ya. Yang aku bilang tadi mungkin aku juga mengalami. Tapi alhamdulillahnya di sini adalah seperti tadi yang Bu Eli Risman sampaikan bahwa kita bisa mengalami perubahan midlife crisis ini, bagaimana cara kita menyikapinya adalah berbeda-beda. Jadi dengan apa tadi, dengan sholat, dengan sedekah, dengan ibadah. Ya alhamdulillahnya adalah saya beberapa tahun ini sudah saya punya kajian di rumah, saya punya pengajian di rumah dari tahun 2020, sudah 4 tahun, sebulan 2 kali. Pentingnya iman dalam hidup kita. Poinnya tadi juga Bu Eli Risman sampaikan adalah bahwa iman, ikhlas, sabar, dan juga ada Allah yang maha menolong kita. Jadi alhamdulillah saya bersama teman-teman ini yang sudah mengalami midlife crisis di umur 40-an ini, kami bisa menyikapinya dengan bijak, menyikapinya dengan baik dan saling memaklumin. Gitu, karena apa? Karena kita bermodalkan tadi itu, kita ada ilmu dan ada iman. Menyambung soal yang lebih selanjutnya, ada kasus pembulian pada saat mahasiswa PPDS. Ya. Nah, itu seperti apa sih melihatnya? Iya, intinya kalau buat saya sih pastinya prihatin, kemudian sedih ya. Di kalangan seorang yang intelektual di kelas dokter ternyata pun ada. Ya mungkin kemarin saya juga lihat beberapa pemberitaan di televisi bahwa mungkin dia dulu diperlakukan demikian oleh kakak kelasnya, sehingga dia melakukan yang sama. Dan menurut aku itu oknum. Diklarifikasi bahwa itu adalah oknum, jadi tidak semua gitu ya, tapi oknum seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan ada berita ini di mana sudah ada korban, padahal dokter yang sangat dokter spesialis anestesi yang sedang mengambil spesialis, padahal kan masa depannya masih sangat cerah ya, tapi mungkin beliau ya kita nggak tahu ya, kita doakan aja semoga diterima segala amal ibadahnya, dan ini menjadikan pembelajaran buat semuanya supaya bahwa dari perundungan itu, dari pembulian saya lihat bukan hanya di kedokteran ternyata ya, dari anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai ke kelas spesialis pun masih ada pembulian atau perundungan gitu. Ya ini PR buat semua gitu ya. PR juga untuk pemerintah, bagaimana supaya pelaku-pelaku perundungan itu mendapatkan ganjaran yang setimpal sehingga yang lain tidak melakukan hal yang sama. Kapok, ada efek jerak. Apalagi ini sudah dewasa. Betul, iya. Sangat menyayangkan ya, itu tadi kita pelajari di sini, kita memahami pola asuh dia dulu, masa lalunya dia bagaimana, atau mungkin dia itu tadi yang aku bilang, dia pernah diperlakukan demikian oleh kakak-kakak kelasnya sehingga dia dendam terhadap adik kelasnya seperti itu sih, atau mungkin dia sedang ada problem di tempat lain seperti itu sih.